sajian hati, tenangkan. Ada yang mau nanya lagi nih, jamaah kita ada Bunda Hairunisa, ada di sebelah mana? Oh Masya Allah, Silakan. Bunda silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali saya diuji dalam rumah tangga, perselingkuhan, kebohongan, dan sebagainya. Ekonomi, dari nol saya pernah merasakan di titik nol. Anak saya ketika masih TK, saya berjualan gorengan keliling bawa tampah bersama anak saya yang paling besar. Anak saya yang besar seorang laki-laki kan, dia seolah-olah seperti yang melindungi saya, dekat sekali dengan saya gitu. Tapi emang tidak ada yang sia-sia dari semua yang saya berikan kepada anak saya itu. Alhamdulillah anak saya tumbuh menjadi anak yang daya pikirnya cerdas. Allah memberikan itu sebagai satu anugerah yang harus saya syukuri. Tapi jujur Ustaz, sebagai seorang ibu, saya merasa ada yang hilang dari anak saya. Ketika anak saya yang tadinya selalu ada di samping saya, menguatkan saya, selalu ada dalam kesedihan saya. Tapi ketika dia sudah bisa mengambil sikap, dia sudah menemukan dunianya, dia berbalik 180 derajat. Dia menjauhi saya. Dia tidak punya waktu untuk saya. Bahkan dia sering membentak saya. Malah dia pernah sampai menyuruh saya ke psikolog. Karena saya pernah sangat emosi meluapkan rasa kehilangan saya sebagai seorang ibu yang dulu membesarkan dia dengan susah payah. Setiap kali saya mengkhawatirkan atau saya bertanya tentang kabarnya, dia seolah-olah seperti yang sangat tidak suka, Ustaz. Dia selalu bertanya, berapa menit mau bicara? Temanya apa? Apa yang mau dibicarakan? Dan saya merasa saya seperti yang sudah tidak punya hak sebagai seorang ibu. Pertanyaan saya, bagaimana Ustadz saya bisa mengembalikan masa-masa kebersamaan saya dengan anak? Saya tahu anak saya berubah pasti karena ada alasannya. Tapi pernah ketika anak saya SMA, anak saya yang membuka chat inbox suami saya. Di situ anak saya memeluk saya, dia nangis dan dia bilang, aku benci ayah, aku benci. Kenapa ayah begini? Pantas bunda dulu sering nangis, pantas bunda dulu sering tersiksa. Ternyata ini alasannya. Bahkan anak saya menyuruh saya bercerai. Anak saya ini ketika sudah mengetahui rahasia itu drastis sekali. Semua yang saya berikan kepada anak saya itu seolah-olah tidak ada harganya. Karena yang dia pandang adalah pemberian dari ayahnya. Jadi semua kebutuhan dia, apa yang dia minta itu semua dituruti oleh ayahnya. Dan bahkan sampai detik ini pun, sekalipun kita pergi bersama, itu seperti ada batas, seperti ada keterpaksaan. Dan saya ingin sekali mendobrak itu gitu, Ustaz. Saya ingin kembalikan anak saya kembali seperti dulu gitu. Mohon sarannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya kecewa? Di hati yang terlalu berharap kepada manusia. Kalau Bunda bertanya, Ahilman, apakah setiap kebaikan kita harus dibalas baik oleh manusia? Jawabannya tidak. Bunda jadi ibu yang baik bukan semata-mata agar anak jadi baik. Bukan.
Bunda jadi ibu yang baik karena tahu ini perintah siapa? Allah. Anak nanti tumbuh besar jadi seperti apa? Bukan kita yang menentukan. Kita gak bisa ngatur. Kita punya mau iya, tapi Allah juga punya mau. Kita punya keinginan iya, tapi Allah juga punya keinginan. Apa yang tadi Bunda sampaikan kepada kita, ceritakan kepada kita, ini pelajaran bahwa kadang kebaikan kita Bunda belum tentu bisa dibalas kebaikan oleh manusia. Bahkan oleh pasangan kita, bahkan oleh anak kita, gak bisa. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh istrinya, diuji oleh anak pertamanya. Betul? Apakah Nabi Nuh gak soleh? Soleh. Apakah Nabi Nuh gak baik? Baik. Terus kenapa Allah menguji Nabi Nuh yang baik dengan anak dan istrinya? Tapi kenapa ujian yang paling berat justru datang dari orang yang paling dekat? Ini mengajarkan kepada kita Bunda, bahwa di hati ini tidak boleh ada yang melekat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, Aa hanya bisa minta Bunda doakan anak Bunda. Yang melembutkan hati Allah, yang menggenggam hati Allah, yang membolak-balikan hati Allah. Doain terus, semoga dan terus berbuat baik sama anak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amalkan doa ini, dibaca, semoga Bunda tetap kuat dan tetap semangat menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan. Ada yang mau nanya lagi nih, bintang tamu kita ada Dwinda Ratna. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabarnya? Oh ya, silakan berdiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan mantan suami saya itu 5 tahun. Mantan suami saya itu lumayan dikenal. Dari awal nikah itu memang sudah ada masalah. Saya merasa dibohongi sama mantan suami saya itu di awal gitu. Karena kenapa tidak cerita dari awal kalau mantan suami saya ini membawa masalah pribadi ke rumah tangga saya gitu. Cuma di situ saya berusaha untuk mengikhlaskan dan menerima dan berharap mantan suami saya memperbaiki permasalahan tersebut sehingga rumah tangga kita tetap utuh. Gitu. Namun lambat laun dari tahun pertama saya tungguin tidak ada perubahan sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya di tahun ketiga itu saya tekankan lagi, Mas ini gimana, kita gak bisa kalau kayak gini terus rumah tangga karena ada satu kewajiban yang tidak dilaksanakan kan. Jadi gak bisa aku kayak gini terus gitu. Terus sayangnya mantan suami saya itu gampang mengucap cerai Pak Ustadz. Jadi sedikit-sedikit, apa kita cerai aja, jadi bukan cuma masalah itu tapi apapun permasalahannya pasti cerai gitu. Sampai akhirnya aku nggak bisa maksain seseorang untuk berubah kalau memang tidak dari diri sendirinya yang berubah gitu. Jadi akhirnya oke, kita bercerai gitu. Toh kamu juga udah sering ngomong cerai, jadi mungkin sebenarnya kita udah nggak bisa bersama karena kalau ngomong 3 kali aja kan itu udah jatuh talak katanya Pak Ustadz. Jadi kayaknya memang kita udah nggak bisa Mas gitu. Pastinya saya merasa sakit hati dan masih perih, namun saya juga harus menanggung hujatan dari netizen. Karena mereka menganggap saya yang meninggalkan mantan suami saya. Kebetulan saat itu mantan suami saya udah tidak syuting dan disangkain saya ninggalin karena dia udah gak syuting gitu. Terus ninggalin karena harta dan saat itu beliau juga
Maaf banget kayak menggiring opini seolah-olah saya benar-benar meninggalkan beliau gitu. Bahkan ada podcast yang bilang saya bikin mantan suami saya depresi, masuk rumah sakit jiwa, dan itu semua fitnah sampai saya bingung harus gimana karena efeknya nggak cuma ke saya tapi ke keluarga besar. Yang jahatnya adalah netizen tuh sampai mendoakan saya mandul, wanita dan sebagainya. Baiknya gimana ya Pak Ustadz agar saya bisa berdamai, ikhlas dan menerima semua hujatan walaupun itu semua fitnah dan tidak ada satupun yang benar gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku boleh tahu. Jadi ini berarti perceraiannya sudah berlangsung udah berapa lama? Udah 1 tahun lebih. Dan itu hujatannya masih terus? Masih sampai sekarang Kak. Jadi aku sama mantan suami sih sebenarnya udah baikan gitu dan dia juga ya udah cuma ada beberapa statement beliau yang justru malah menggiring gitu. Jadi kadang saya juga kalau telepon kamu kenapa sih ngomongnya kayak gini padahal kan itu malah bikin aku dihujat gitu dan beliau tahu kok. Saya suka jangan kayak gitu, kamu diem aja toh aku juga gak ngebongkar aibmu gitu. Pernikahan itu perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Disebut dalam Al-Quran dengan istilah mitsaqan ghalidha. Ketika seseorang menikah, sesungguhnya dia sedang mengikatkan janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ijab kabul dalam pernikahan itu sakral, suci. Sehingga dengan ijab kabul pernikahan membuat yang awalnya haram jadi halal. Maka mohon maaf, dalam rumah tangga tidak boleh terlalu mudah mengatakan kalimat cerai. Yang kedua yang harus ahilman lihat, ada sikap yang buruk namanya playing victim. Apa? Yang salah itu kita, tapi kita sering menjadikan orang lain jadi seakan-akan salah dengan perbuatan kita. Di dalam Al-Quran kita pernah menemukan kisah playing victimnya, mohon maaf ya, Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Satu kali Nabi Yusuf pernah difitnah. Iya kan? Nabi Yusuf ada dalam sebuah ruangan, kemudian datang Zulaikha. Zulaikha menginginkan Nabi Yusuf ketika itu, tapi Nabi Yusuf tahu ini tidak baik, ini diharamkan, dilarang. Kemudian Nabi Yusuf menghindar. Bagaimana cara nutupinnya? Akhirnya Zulaikha membuat seakan-akan beritanya bahwa dia yang dizolimi. Sehingga raja percaya yang pada akhirnya membuat Nabi Yusuf dipenjara ketika itu. Maka hati-hati dengan playing victim. Hati-hati kita yang salah tapi menjadikan orang lain salah, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Dwinda, kita gak bisa nyenengin semua orang kok. Klarifikasi boleh, tabayun harus. Karena semakin dibiarkan fitnahnya semakin bertebaran. Maka kita punya hak membela diri. Punya atau tidak? Punya. Punya hak klarifikasi, punya hak untuk tabayun, punya hak menyampaikan mana yang benar. Tapi sampai kapan Sampai di titik kita menyampaikan apa yang jadi kebenaran buat kita. Yang tidak boleh kita klarifikasi tapi kita juga nambahin sesuatu yang nambah dosa buat kita. Makanya dalam Islam diajarkan kul khairan auliyasmut. Bicara yang baik atau diam. Karena makin banyak bicara yang keluar pasti ujungnya bukan hanya kebaikan. Pasti dia membuai dengan kebohongan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka Kak Winda secukupnya aja. Kak Winda maafin netizen, maafin semua yang pernah menghina. Mereka tidak tahu aja apa yang terjadi. Betul? Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang jadi saksi, cukuplah Allah yang paling mengetahui. Semoga Allah kuatkan hati kita semua. Amin. Amin, amin ya Allah. Sampai sekarang pun bahkan saya nggak berani bilang kan alasan utamanya. Karena terlalu menjijikan menurut saya gitu loh. Maksudnya terlalu apa ya, di luar nalar gitu.
mungkin saya belum memaafkan, tapi karena tadi Ahilman menjelaskan untuk memaafkan, aku pelan-pelan akan berusaha untuk berdamai dan memaafkan semua yang terjadi di hidup saya, Mas.